Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Mari bersorak-sorai. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita nyatakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pemujian Kau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit,
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, apa kabar? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang bahagia. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita walaupun pandemi sekarang makin marah, ya. Ada 20.000 orang dalam satu hari di seluruh Indonesia. Kira-kira ada 9.000 orang di kota Jakarta sendiri gitu yang terkena COVID-19 atau sekarang udah ada varian Delta begitu. Dan saya harap kita semua tetap tenang dan kita tetap bahagia, tetap sehat ya. Kita percaya bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan sedang menyertai kita. Tangannya yang kuat itu ada bersama dengan kita. Amin. Nah, di musim pandemi seperti ini, dari tahun 2020, gereja Oikos online ini sudah dibuat. Bahkan sebelum pandemi membuat semuanya harus menjadi lockdown gitu ya. Sebelum COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, gereja Oikos online telah berdiri pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, tepat dengan hari ini sesuatu yang baru. Saya mau tanya di hati kamu, apa yang Tuhan taruh sesuatu yang baru di tahun ini? Tahun ini sesuatu yang baru yang Tuhan taruh, yang saya ingin kerjakan di tahun 2020 ini, yaitu gereja Oikos online. Dan selama 2020 dan 2021, sekarang udah bulan Juli, kita sudah menyajikan begitu banyak video renungan, begitu banyak video tentang pengajaran. Kita sudah memberikan begitu banyak video tentang tentang gereja gitu ya, gereja online gitu, ibadah. Dan saya melihat memang sekarang musim sudah berubah ya. Dulu gereja-gereja yang besar yang dapat memberikan gereja online gitu ya, live stream gitu. Tapi sekarang di tahun lalu awal pandemi gitu ya, saya melihat bahkan gereja-gereja yang begitu kecil harus melakukan semuanya secara online. Dan kita lihat sekarang pendeta-pendeta ya, pendeta-pendeta juga banyak yang mulai muncul di online gitu. Memang sekarang pelayanan juga harus mengikuti zaman gitu ya. Dan saya sendiri lebih sering melayani secara online gitu, secara via Zoom maupun via YouTube. Walaupun ada komsel yang kami lakukan, tetapi beberapa minggu belakangan ini kami putuskan untuk merubah semuanya menjadi full online. Tadinya kita ada offline, ada online. Tetapi karena pandemi yang makin meningkat dan tanggal 3 Juli nanti Pak Jokowi akan memberikan perintah untuk masyarakat ada di dalam PPKM ya. Jadi ada lockdown lagi. Tetapi saya tetap percaya bahwa kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, jadi di dalam situasi yang seperti ini ya, gereja online mulai muncul. Kita melihat semuanya sudah berubah. Dan saya melihat gini, tentang gereja online memang ada enaknya ya. Ada enaknya karena gereja online itu membuat kegiatan ibadah menjadi lebih gampang, lebih cepat. Pesan yang disampaikan seperti khotbah-khotbah pada YouTube maupun pada Zoom itu kita nggak bisa bikin terlalu lama gitu, karena bosen. Kita juga jadi nggak memperhatikan begitu. Jadi pesannya lebih to the point. Menurut saya itu bagus gitu. Dan juga lebih kekinian gitu ya. Jadi karena gereja online itu sekarang harus mengikuti zaman juga, lebih kekinian gitu ya. Dan gereja online juga memaksa kita untuk berubah. Dan saya rasa itu baik. Gereja online memaksa kita berubah itu baik. Karena kalau kita berubah, maka ada potensi untuk bertumbuh gitu ya. Walaupun mungkin ada gagal-gagalnya, tapi justru dari proses kegagalan itu kita belajar dan kita bertumbuh. Tetapi itu yang baik dari gereja online yang saya pikirkan. Tetapi ada downside-nya, ada sisi buruknya, ada hal yang kita perlu perhatikan. Ada sisi yang negatifnya adalah bahwa sekarang orang-orang yang mengikuti gereja secara online itu atau sudah menikmati gereja secara online, maka ada potensi untuk disengage dari komunitas gitu ya. Mungkin lepas dari komunitas begitu, dan arahnya orang-orang bisa menjadi spiritual consumers. Apa itu spiritual consumers? Konsumen
Ya, kalau Bapak Ibu datang ke mall misalnya, ke sebuah toko sepatu gitu ya, kita di-treat sebagai konsumen. Artinya ada yang dilayani, kita diberikan yang terbaik gitu ya. Dan itu yang saya rasa kita perlu perhatikan gitu. Takutnya mungkin nggak semua dari Bapak Ibu Saudara, tetapi mungkin ada sebagian dari kita yang mulai merasa kayaknya nih gereja Oikos Online ini kayaknya kurang ini nih, kurang itu nih gitu ya. Atau di gereja lain gitu ya, ini kok pesannya kayak gini, pesannya kayak gitu. Kita menjadi orang-orang yang seperti konsumen, pengen dapat yang terbaik gitu loh. Karena dulu orang-orang, bahkan spiritual consumers yang saya bilang barusan, memang sekarang lebih gampang. Kalau zaman dulu orang pindah-pindah gereja itu harus pergi ke gedung gerejanya gitu ya, harus pergi ke gedung gerejanya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita udah tinggal klik dan kita udah masuk ke gereja A, klik gereja B, klik gereja C. Saya tahu ada orang yang mengikuti 7 gereja dalam satu hari Minggu, 7 gereja, karena dia setelah gereja A dia bosan, habis itu dia mengikut lagi gereja B. Memang ini menjadi sebuah fenomena gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita nggak suka, kita klik lagi ke gereja lain, klik lagi ke gereja lain. Ada beberapa gereja yang melaksanakan ibadah secara Zoom, tetapi itu juga buat spiritual consumers nggak menjadi masalah gitu. Karena kalau khotbahnya nggak enak, maka udah bisa di mute dan matiin videonya gitu ya. Dan kita pergi melakukan hal yang lain. Atau mungkin ada beberapa yang barbar gitu, langsung leave aja. Karena Zoom begitu gampang untuk kita meninggalkan ya. Dan saya khawatir ada terjadi sebuah generasi yang kalau mulai menikmati dan mulai seperti yang tadi saya katakan, spiritual consumers gitu ya. Saya mengkhawatirkan ada terbentuk orang-orang yang seperti di 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan kayak gini, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau diperhatikan begini ya saudara, kita sekarang memang benar-benar gampang untuk memilih guru. Ya, kita mencari khotbah-khotbah yang bagus dan kita dengarkan di YouTube. Apakah khotbahnya itu sesuai sama Alkitab, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab atau enggak? Itu menjadi nomor kesekian gitu. Karena yang didengar orang adalah apakah khotbahnya lucu, apakah khotbahnya bagus, apakah khotbahnya sekekinian gitu. Dan ini menjadi problem buat pendeta. Ya, buat pengkhotbah. Ini juga menjadi problem buat spiritual leaders, bagaimana kita bisa tegas terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi at the same time, di saat yang sama kita juga bisa mengasihi dan memberikan yang terbaik. Begitu. Tetapi problem ini juga bukan hanya untuk pendeta. Problem ini juga untuk spiritual consumers yang tadi. Kenapa? Karena berpotensi orang-orang yang inginnya menikmati saja, inginnya dilayani saja itu menjadi orang-orang yang kurang sehat secara spiritual gitu, secara rohani menjadi kurang sehat, nggak terbiasa untuk hidup mengasihi orang lain, nggak terbiasa untuk hidup melayani orang lain. Padahal kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menjadi dampak, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Spiritual consumers saya khawatirkan menjadi orang-orang yang nggak suka sama perubahan lagi, ya, nggak suka dengan pelayanan yang menurut mereka repot gitu. Kalau ada pelayanan yang repot, ada si Hizkia, ada Ko Yakub, ada Koden gitu, orang-orang yang atau siapapun yang menjadi full timer atau menjadi gembala di sana. Pelayanan yang sulit cenderung dikasih kepada full timers. Dan apakah ini yang seharusnya terjadi? Apakah ini alkitabiah? Apakah ini benar? Ya, tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa gereja adalah rencana Tuhan. Dia memanggil semua orang percaya untuk menjadi gereja. Bahasa asli dari gereja adalah eklesia. Eklesia adalah kumpulan, ya.
bahasa Yunani artinya kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan yang mempunyai misi. Mereka adalah kumpulan yang dipanggil keluar. Untuk apa? Kumpulan yang dipanggil keluar untuk memberitakan tentang Injil, untuk memberitakan tentang Yesus. Ada sebuah pengakuan iman, credo, dari Nietzsche ya, credo Nietzsche, pengakuan iman Nietzsche, dan ini menjelaskan tentang pengakuan, namanya juga pengakuan iman. Kita itu seperti list dari apa yang kita percayai. Salah satunya adalah tentang gereja, dan credo Nietzsche ini bilang bahwa seperti ini: aku percaya gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. One, holy, Catholic, and apostolic. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka kita lihat apa yang terjadi setelah Pentakosta, gereja yang terjadi setelah Pentakosta. Ngomong-ngomong, Katolik yang tadi, yang nomor 3 tadi, itu artinya universal ya. Jadi bukan berarti gereja Katolik yang secara tradisional ya yang kita lihat ada gedung gereja Katolik seperti itu, tapi artinya Katolik di sini adalah universal gitu. Oke, saya akan melihat gereja dari sisi gereja mula-mula ya, karena kata Tim Keller, seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang saya kagumi juga, Tim Keller bilang bahwa sesuatu yang terjadi pada awal-awal itu namanya prototype gitu ya, dan itu selalu mengikuti, menjadi patokan gitu ya. Jadi begitu juga dengan gereja, ini menjadi patokan kita ya. Prototype bagi gereja adalah gereja mula-mula yang terbentuk persis setelah Pentakosta. Makanya saya nggak bosan-bosan refer balik tentang gereja mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dikatakan seperti ini: orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan di sini, kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pikirkan sebentar ya bersama saya. 3.000 orang percaya. 3.000 orang memutuskan untuk percaya mengikuti Yesus. Bahkan dibaptis 3.000 orang. Dan saya pikir-pikir ya, apakah khotbah Petrus yang membuat 3.000 orang menjadi percaya? Apakah ini keahlian dari cara bicaranya Petrus ya, public speakingnya Petrus gitu? Apakah ini sebuah kerjasama dari tim volunteer ya, teman-teman Petrus yang lain yang mungkin bisa saling mendoakan atau kayak gimana gitu? Saya juga nggak ngerti. Apakah ini hasil dari sistem yang rapih? Apa yang membuat 3.000 orang ini bisa bertobat secara serentak gitu? Apakah ini karena gedungnya atau tempat Petrus khotbah itu strategis? Apakah ini karena leadership yang bagus? Atau ada hal yang lain? Saya lihat dan saya pelajari, saya teliti. Yang bisa membuat 3.000 orang bertobat hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah turun atas murid-murid. Sudah turun atas Petrus. Dan seolah-olah seperti Roh Kudus yang berkhotbah lewat mulutnya Petrus kepada belasan ribu orang yang ada di sekitarnya Petrus waktu itu, dan 3.000 orang memutuskan untuk mengikuti Yesus. Kita lihat bahwa Roh Kuduslah yang membuat seseorang menjadi percaya. Roh Kudus bekerja begitu personal, sangat amat personal, sangat amat pribadi.
Dia membuat kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dan saya teruskan sedikit di ayat 42 dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda dan mujizat. Ada 4 hal yang saya catat dilakukan pada waktu itu. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya kumpulan ini adalah kumpulan yang sangat peduli dengan teologi, ya. Lalu mereka fellowship, ya, mereka sangat peduli dengan persekutuan, ya, mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Siapa di sini suka makan bareng? Ya, siapa di sini suka makan bareng bersama komsel-komsel atau bersama tim pelayanan, ya. Dan hari ini kita lihat bahwa makan bareng itu adalah hal yang alkitabiah. Tenang aja Bapak Ibu, lanjutkan. Dan yang terakhir, mereka berdoa. Ketakutanlah mereka semua. Apa artinya ini? Artinya kalau saya lihat di dalam terjemahan NASB, New American Standard Bible, dikatakan bahwa everyone kept feeling a sense of awe. Mereka merasa kagum gitu. Jadi ketakutan di sini bukan kayak takut gitu ya, tetapi kayak kagum gitu. Kalau saya suka pergi ke tempat-tempat yang begitu enak gitu ya, pemandangannya bagus sekali gitu, saya rasa kagum gitu. Wow Tuhan, gila, Engkau sangat keren, Engkau kreatif banget gitu. Saya rasa kagum, dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu. Mereka rasa kagum, wow, hebat banget Tuhan. Wow, ada karena begitu banyak hal-hal yang baru bagi mereka, dan bahkan ada mujizat-mujizat. Mereka merasa kagum akan Tuhan. Apa yang membuat rasa kagum ini muncul dalam hati mereka? Sekali lagi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Pekerjaan Roh Kudus yang membuat mereka kagum. Mereka bisa melihat karyanya Tuhan lewat komunitas orang percaya ini. Dan mereka rasa kagum. Mereka rasa kagum. Komunitas ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan efek dari kepenuhan Roh Kudus atas komunitas adalah begini. Bahwa mereka ingin, selalu lapar dan haus akan Tuhan. Mereka haus dan lapar akan Tuhan. Makanya mereka selalu berkumpul setiap hari untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka tiap hari, nggak ada satu hari pun yang miss gitu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Roh Kudus juga mengempower, memberikan kuasa bagi murid-murid untuk melakukan berbagai tanda dan mujizat. Ini adalah komunitas yang bergantung, amat sangat bergantung pada Roh Kudus. Bukan hanya kepada pendetanya, bukan hanya kepada leadernya, tetapi kepada Roh Kudus. Saya teruskan sedikit ya. Ayat 44 dan 45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Ini adalah inti dari gereja, unity, kesatuan. Pengakuan iman Nicea tadi kita sudah baca bahwa mengatakan bahwa gereja itu pertama-tama adalah satu. Ya, gereja itu satu, kudus, Katolik dan Apostolik, begitu ya. Dan gereja itu satu, terlepas dari banyaknya denominasi, banyaknya cabang-cabang dari denominasi, tetapi gereja itu satu. Tetapi kesatuan gereja yang kita lihat di gereja mula-mula ini digerakkan oleh Roh Kudus. Francis Chan bilang bahwa ini adalah kesatuan supranatural, supernatural unity, yang nggak bisa diada-adain, hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Bayangin aja, kepunyaan satu orang adalah kepunyaan bersama. Bayangin kalau kita punya mobil, tiap hari mobil ini tiba-tiba kalau lagi kosong dipakai sama orang lain. Terus lalu dia juga punya komputer, printer juga dipinjem-pinjem terus. Bayangin kalau dia punya handphonenya dipinjem-pinjemin ya sama orang-orang yang lain gitu ya di dalam komunitas itu. Lalu bayangkan kalau misalnya di dalam rumah, kalau ada satu kamar kosong, selalu ada orang yang nginep secara gratis. Bayangin orang-orang ini juga
memakai ya fasilitas yang ada di rumah, ya kamar mandi, tempat tidur dan semuanya juga mereka bikin makanan di sana di rumah kita gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana rasa unity pada saat itu, karena dengan membayangkan kayak gini aja, maka saya udah mulai bisa merasa risih gitu. Ini kok orang-orang bisa pada make-make punya gue sih gitu kan? Dan ini kalau nggak digerakkan oleh Roh Kudus, maka ini sulit. Apalagi di masa sekarang ya, corona, orang-orang pada takut satu sama lain begitu. Bahkan kalaupun bukan orang lain, keluarga aja minjem handphone kita, ya rasanya sekarang mungkin buat beberapa orang oke, tapi beberapa orang mungkin merasa risih gitu ya. Ini ada privacy yang seolah-olah diambil gitu. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka saling berbagi. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan nggak peduli background, nggak peduli denominasi karena memang belum ada. Nggak peduli bahwa ini orang dari gereja mana ya, karena memang waktu itu masih satu. Tetapi mereka saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayat 46-47 bilang kayak gini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Allah, memecahkan roti, sekali lagi makan bareng gitu ya, di rumah masing-masing cara bergilir ya, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kembali ditekankan bahwa ada kesatuan, ada ketekunan, ada kesehatian di antara mereka ya, dan mereka kumpul bukan cuma weekend doang ya. Mereka kumpul weekend, mereka kumpul ya di bait-bait suci ya. Kenapa di bait suci? Karena di bait suci itu lapangannya luas, jadi kumpul ratusan orang itu nggak menjadi masalah begitu. Setelah mereka kumpul dari bait suci, apa yang mereka lakukan? Pecar? Enggak. Mereka lanjut lagi ke rumah masing-masing untuk berdoa, untuk makan bareng lagi, untuk melakukan fellowship gitu ya. Bayangkan juga ekonomi cost ya yang dikeluarkan oleh orang-orang ini untuk menjamu teman-temannya hampir setiap hari begitu. Apa yang mereka rasakan gitu? Mereka merasa kagum, mereka merasa hormat, mereka merasakan kasih yang begitu dalam terhadap sesama. Mereka bukan cuma makan bareng doang, fellowship bersama-sama, tetapi mereka juga mengasihi Tuhan, mereka memuji Tuhan. Apa yang menjadi hasil dari ini semua? Hasilnya adalah komunitas yang begitu atraktif. Orang-orang melihat dari jauh, gila ini orang-orang hebat banget nih. Bisa mengasihi sampai seperti ini. Saya mau menjadi bagian dari itu. Saya mau menjadi, I wanna be a part of that. Gitu. Ini menjadi komunitas yang atraktif. Orang-orang tuh nggak pengen gitu dikasihi. Ya kita semua pengen dikasihi, kita semua ingin diterima. Dan di komunitas ini mereka diterima, di komunitas ini mereka dikasihi, mereka menemukan sebuah keluarga baru. Ya, ini adalah kerajaan Allah. Ya, ini adalah bentuk dari kerajaan Allah yang ditegakkan di bumi ini, sebuah komunitas yang sangat amat digerakkan oleh Roh Kudus. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita bisa pelajari bahwa Roh Kudus itu bekerja bagi gereja. Walaupun mungkin kita sekarang secara online, ya kita melakukan ibadah secara online seperti ini. Tetapi kita percaya kalau Roh Kudus turun atas kita, bahkan atas video ini, atas tim Gereja Oikos Online, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tetapi juga resultnya juga kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa memiliki hati yang gampang hancur bagi orang-orang yang memerlukan. Ya apalagi di masa-masa seperti ini, krisis, ya ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang mengalami krisis ekonomi gitu. Kita bisa mengasihi, kita bisa menjadi dampak bagi mereka. Jadi ada pertanyaan yang saya mau berikan, nggak usah dijawab keras-keras, jawab aja dalam hati. Apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apakah
kita sudah menjadi dampak bagi sesama? Apakah kita sudah mengasihi orang lain? Seperti yang dikatakan pada hari ini, ya, bahkan kepunyaan mereka bisa diberikan kepada sesama. Apakah kita sudah memiliki hati yang semangat ya untuk mendengar tentang firman Tuhan? Apakah kita masih memiliki semangat untuk memuji Allah bersama-sama dengan komunitas? Atau kita hanya mengharapkan kalau ada makan barengnya, kalau ada pendeta-pendeta yang bagus aja, ya. Tetapi mari kita renungkan, apakah kita sudah menjadi komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada terjadi seperti yang di gereja mula-mula. Ada supernatural unity, ada kesatuan yang supranatural. Kita nggak melihat lagi denominasi, kita nggak melihat lagi dia dari gereja mana, kita bisa mengasihi. Ada kesatuan yang supranatural, tetapi juga ada kasih yang supranatural, supernatural love, yang bisa mengasihi orang lain, walaupun orang itu rada ya bikin kita nggak enak gitu ya, bikin kita rada risih gitu. Tapi kita bisa tetap mengasihi. Kenapa? Supernatural love yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka hari ini saya berdoa buat kita semua. Mari kita mengalami kuasa Tuhan. Mari kita mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita, agar kita bisa menjadi dampak di tengah-tengah pandemi yang sedang meluas seperti ini. Kita bisa menjadi dampak. Dan saya percaya lewat kita nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, aku berdoa biar ada supernatural love dan ada supernatural unity di antara semua orang percaya yang menyaksikan video ini Bapa, dan aku berdoa biar pada hari ini kami bisa memiliki keinginan, memiliki lagi kelaparan dan haus akan Engkau Tuhan, agar kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku berdoa biar kami semua dapat menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih belum selesai menghadapi pandemi ini. Pakai masker yang benar ya. Kita juga jaga jarak, dan kalau nggak perlu ada apa-apa ya masih di rumah aja cukup. Ya kita tetap dukung PPKM ini, dan saya berharap kita semua aman dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, biarlah kita renungkan sejenak akan pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan roti dan anggur, sambil saudara saat ini sedang mempersiapkan, kita akan mendengarkan pujian dan kita akan bersekutu kepada Tuhan. Kita akan merenungkan akan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Let's bring a heart of worship to Jesus. Let's sing from your heart. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world
the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. You're my everything. You're my everything. You're my everything. You're my everything. Jesus, Jesus. Oh, you're my everything. You're my everything. You are my everything. Peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Roti yang kita pegang ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian, sehingga kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Demikian juga dengan anggur, atau ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Peganglah di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih buat rahmat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat karya keselamatan yang telah Tuhan berikan di atas kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah bangkit semangat kami. Bangkitkan roh anak-anak-Mu. Mereka yang mungkin tertekan, mereka yang saat ini mungkin mengalami kerohanian, mungkin mengalami kekeringan, mengalami kegoncangan akibat situasi dan lingkungan yang mereka hadapi. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, bangkitkan, dan biarlah Tuhan kami merayakan bersama-sama dengan kebangkitan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu atau jemaat yang saat ini mendengarkan ibadah online, mungkin ada di antara mereka yang sakit. Dan hari ini Tuhan, kami bertindak dengan iman, mengusir setiap sakit penyakit untuk tinggalkan tubuh anak Tuhan yang saat ini sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menghadapi hari-hari selanjutnya Tuhan dengan pertolongan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya, amin. Di akhir kata, saya Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian.